Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor salah satu destinasi wisata alam yang ada di Kalimantan Timur, yakni adalah air terjun Perjiwa yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Tegarong Seberang, dan inilah keseruannya. Tujuan dari video ini adalah untuk memperkenalkan keindahan destinasi air terjun Perjiwa, sekaligus melihat dampak destinasi ini bagi ekonomi masyarakat sekitar dan juga tantangannya, lalu serta bagaimana cara kita untuk menjaga agar destinasi ini tetap selalu berkelanjutan. Perjiwa terletak di Desa Perjiwa di Kecamatan Tegarong Seberang, 12 menit dari pusat kota Tegarong. Dan air terjun Perjiwa ini juga bisa ditempuh kurang lebih 30 menit dari Samarinda. Jadi air terjun ini memiliki sekitar 3 meter, namun airnya juga bersih dan dimiliki oleh hutan tropis yang masih asri. Biasanya pengunjung berkunjung ke sini hanya untuk sekedar piknik, kemah, dan menikmati alam yang ada di air terjun. Yang sangat perlu diketahui bahwa daya tarik utama dari air terjun Perjiwa terletak pada keindahan air terjunnya yang sangat alami dan suasana pedesaan yang tenang. Airnya mengalir dari sumber alami yang berada di perbukitan sekitar, sehingga menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Bahkan, beberapa anak muda desa dan wisatawan dari luar desa maupun luar kota sangat aktif mempromosikan tempat ini melalui kegiatan sosial dan pecinta alam seperti media sosial, baik itu konten kreator, vlog wisata, dan video edukasi. Sehingga dengan pemanfaatan teknologi ini pun dapat menarik lebih banyak pengunjung dan juga makin membuka peluang bisnis kreatif. Selain itu, tempat ini sering dijadikan sebagai lokasi berfoto dan pembuatan konten alam karena pemandangannya yang sangat instagramable dan menenangkan mata. Terdapat juga nih spot-spot foto unik yang menjadi favorit para pengunjung, seperti batu besar di bawah air terjun yang seringkali digunakan sebagai tempat duduk untuk berfoto dengan latar air terjun yang megah. Kolam alami berair jernih yang menggoda untuk berendam sejenak sambil menikmati kesejukan air pegunungan. Banyak pengunjung yang memanfaatkan spot-spot ini untuk membuat vlog, reels maupun konten perjalanan di media sosial. Bagi pecinta alam, kawasan ini juga cocok untuk hiking ringan dan rekreasi keluarga. Banyak pengunjung datang di akhir pekan untuk melepas penat dari rutinitas kota. Seperti yang kita lihat di sini, banyak pengunjung mandi, berfoto, camping, dan bermain air di bawah air terjun. Selain itu, akses jalan menuju lokasi air terjun Perjiwa masih tergolong sulit. Jalan yang sebagian besar berupa tanah dan bebatuan menjadi licin serta berlumpur atau becek saat musim hujan, sehingga kendaraan sulit melintas dan pengunjung harus berhati-hati. Kehadiran pesona air terjun Perjiwa telah menjelma menjadi sumber dampak ekonomi yang signifikan dan positif bagi kehidupan masyarakat desa setempat. Wisata alam ini membuka lapangan peluang baru yang dengan sigap dimanfaatkan oleh banyak warga. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi mengambil inisiatif dengan berani. Kita dapat melihat inisiatif ini dalam bentuk warung-warung makan yang menyajikan hidangan lokal dan UMKM lainnya, dan layanan tempat parkir yang terorganisir, hingga jasa penyewaan tenda untuk pengunjung yang ingin berkemah sembari menikmati keindahan alam. Berkat air terjun ini juga, roda ekonomi lokal terus berputar dan berkembang. Selain itu, terdapat UMKM lokal yang menjual makanan khas Kutai seperti lemang, pisang gapit, dan es kelapa muda kepada para wisatawan. Kegiatan ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga di sekitar destinasi wisata. Untuk menjaga keberlanjutan air terjun Perjiwa, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan wisatawan.
Baik, itulah hasil observasi dan eksplorasi kelompok 7 di wisata alam air terjun Perjiwa. Dan tentunya ada pun beberapa saran maupun rekomendasi guna mengatasi hambatan dan meningkatkan pengembangan wisata ini, yaitu dengan beberapa langkah. Antara lain, pertama, mengadakan program kebersihan dan edukasi wisata ramah lingkungan. Kedua, meningkatkan akses infrastruktur dan fasilitas dasar. Ketiga, mendorong pengembangan UMKM lokal berbasis ekowisata. Dan yang terakhir, mengoptimalkan promosi digital agar wisata ini semakin dikenal. Tidak hanya melakukan observasi dan eksplorasi, kami pun melakukan wawancara singkat kepada pemilik sekaligus pengkoordinir pengelola wisata alam air terjun Perjiwa. Dan berikut hasilnya. Baik semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan bincang asik bersama pemilik sekaligus pengkoordinasi usaha dari air terjun Perjiwa. Nama Saya Pak Effendi. Bapak Effendi merupakan Bapak selaku pemilik dan juga pengkoordinasi. Pertama-tama saya ingin tanya nih Pak, dengan asal mulanya air terjun ini, apakah baru-baru aja berjalannya atau memang dari dulu? Dari dulu Pak Effendi sudah ada. Cuma yang dikelola itu sejak tahun 2001 sampai sekarang. Nah terus tuh Pak, pengetahuan saya tadi saya juga udah nanya-nanya sama pengelola kalau katanya ramainya destinasi ini tuh di saat COVID 2019 atau 2020 sampai sekarang itu tuh makin naik gitu Pak. Ya, dari peminatnya kayaknya grafiknya cukup bagus. Nah, cuma kita kurang ini fasilitas istirahat yang belum banyak. Iya, Ya, jadi kalau mau musim hujan tempat berteduhnya kurang. Iya, betul-betul. Sementara ini itu lah, karena konsep kita ini bukan bikin wahana, kita bikin wahana alam. Oh iya betul Pak. Apalagi mewarisi ya kayak sampai ke depannya gitu loh, Iya. sampai anak cucu lah bisa merasakan gitu. Terus tuh Pak, seperti yang saya lihat juga tadi itu banyak banget ya Pak ya, titik-titiknya tuh gak cuma 2 gitu, bahkan ada 3 tadi saya lihat. Membahas tentang dari bantuan pemerintah atau support dari pemerintah sendiri, apakah ada gitu Pak program yang udah masuk atau bantuannya gimana? Saat ini belum masih ada ya? tapi harapan kita ke depan pemerintah ini bisa Mensupport ya Pak ya, bantu jalan, gitu ya. infrastruktur dengan lampu, Iya. yang lampu lah. Iya Pak, terus saya juga pas masuk itu ada ngeliat di spot 1 tuh di tempat makan-makannya itu udah ada ini ya Pak ya, udah ada tempat colokan bisa ngecas. Berarti listrik udah masuk ya Pak ya? Berarti sisa bagaimana pemerintah bisa mensupport ya guys ya, supaya kayak pengunjung yang jauh gitu bisa berteduh juga, apalagi kalau hujan kan kasihan ya Pak ya, capeknya double gitu. Bakalan ada nggak kayak program-program kayak ngajak mahasiswa mungkin Pak buat ini kelola ini mungkin? Ya, sudah berjalan. Oh udah? Sudah berjalan. Terutama dari Unmul, kalau kontak. Oh ada ya Pak ya? Ini Pak, buat ada nggak pesan buat para Gen Z gitu Pak, para kami lah, para penerus bangsa gitu Pak? Ya, harapannya ya, pemikiran menjaga alam ini lah. Iya. Sebagai penerus gitu ya Pak ya? Ya. Oke, terus Pak, yang terakhir nih, saya juga lupa nih nanya sebenarnya terkait asal usulnya atau kita singkat lah profilnya dari sini. Karena seperti yang saya tahu tadi, sebenarnya Perjiwa ini nggak cuma nama air terjun aja, tapi di sini juga biasanya juga Perjiwa ya Pak ya. Karena biasanya kan enggak tuh, kalau di tempat saya ya Pak ya, air terjunnya beda gitu sama nama desanya. Nah, ini kita kebetulan kita tinggal di Perjiwa, terus air terjun Perjiwa, jadi kita bikin namanya untuk wisata ini air terjun wisata pesona Perjiwa. Ada ini Pak, ada artinya Pak apa? Ya, pesona ini gimana ya? Kalau Perjiwa itu nama desa, kalau pesona ini harapan kita bisa berkembang. Oh iya. Kalau bisa ya jadi ikon culture. Oh ya betul. Berarti ada ekonomi keberlanjutannya Pak ya? Ya. Jadi desanya nggak cuma jadi desa nih, tapi kalau bisa jadi ikoniknya Kalimantan Timur gitu. Baik, itu aja wawancara singkat kita bersama pemilik
Baik teman-teman, itulah wawancara singkatnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya Pak ya. Mohon maaf juga kepada teman-teman. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.